Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Troli Kasir Portable Autoscan berbasis IoT akan mempresentasikan hasil analisis perhitungan kami terhadap proyek dari rekan jurusan Teknik Elektro guna menyelesaikan tugas PBL mata kuliah Akuntansi Manajemen 1. Perkenalkan, nama saya Fatia Mayangsari dengan NIM 4111901083. Saya Evelina Aprilia dengan NIM 4111901003. Sebelumnya, login dulu yuk. Jangan lupa pakai akun kita ya. Selamat datang di ruang proyek Troli Kasir Portable Autoscan berbasis IoT Politeknik Negeri Batam. Pertama, tentu saja kami akan memperkenalkan proyek yang kami analisis perhitungan biayanya. Apa sih Troli Kasir Portable itu? Lalu, apa ya bedanya dengan troli pada umumnya? Troli Kasir Portable Autoscan berbasis IoT merupakan salah satu proyek yang diciptakan oleh mahasiswa jurusan Teknik Elektro yang bertujuan sebagai solusi atas masalah masyarakat saat berbelanja di supermarket, di mana masyarakat mengeluh harus mengantri panjang saat pembayaran di kasir karena barang belanjaan harus di-scan satu persatu. Maka dari itu, dengan adanya troli kasir portable ini, setiap barang yang masuk ke dalam troli akan ter-scan secara otomatis dan total biaya pun tertera pada interface troli, sehingga pelanggan tinggal membayar di kasir tanpa perlu mengantri panjang lagi. Berikut ini adalah alur pengerjaan produk troli kasir portable. Yang pertama, yakni tahap desain teknis yang terdiri dari pembuatan mekanikal berupa interface troli, sistem elektrikal, dan logika pemrograman. Kedua, adalah tahap pemilihan alat, bahan, dan komponen yang diperlukan. Ketiga, tahap perakitan pembuatan frame troli. Keempat, tahap pemasangan komponen penghasil listrik pada frame troli. Kelima, melakukan proses programming ke dalam produk sesuai rencana. Dan yang terakhir, tentunya pengujian produk apakah telah berfungsi sesuai rencana. Berikut ini adalah progres PBL UAS Akmen 1 dari tim Troli Kasir Portable Autoscan berbasis IoT. Pada awalnya, estimasi waktu pengerjaan proyek adalah selama 16 minggu atau 4 bulan. Namun dikarenakan oleh kondisi pandemi yang semakin memburuk, membuat pemproduksian proyek ini tidak bisa dikerjakan di kampus. Dan beberapa direct material tidak dapat sampai pada waktu yang telah ditentukan. Maka proyek ini diperpanjang menjadi multi semester. Sekarang kita memasuki area proses perhitungan harga pokok produksi. Sebelumnya, kita harus mengklasifikasikan aktivitas dengan Activity Dictionary. Terdapat 7 aktivitas, yakni 1. Display Design, untuk membuat tampilan user interface troli dan kasir yang dikerjakan oleh labor. Yang kedua, program assembly, pembuatan program pemindaian dan akumulasi harga pada troli yang dikerjakan oleh labor. Yang ketiga, database administrator, penyusunan database yang berisi format yang dikerjakan dengan menggunakan komputer atau mesin. Yang keempat, mechanical assembly, pembuatan rangka troli yang dikerjakan oleh labor atau pihak ketiga. Yang kelima, electrical assembly, yaitu merakit semua komponen elektrikal yang dikerjakan oleh labor. Yang keenam, sinkronisasi sistem, yakni pembacaan data microcontroller untuk aplikasi dan disimpan di database yang dikerjakan oleh labor. Yang ketujuh, preparation of report analysis, yakni pembuatan laporan estimasi biaya, biaya aktual, dan laporan hasil project yang dikerjakan oleh. Berikut ini adalah direct material yang dibutuhkan untuk membuat troli kasir portable, yakni dengan total biaya Rp17.110.000. Berikut ini adalah direct labor 7 pekerja yang dibutuhkan untuk membuat troli kasir portable, yakni dengan total biaya Rp5.880.000. Berikut ini adalah overhead cost. Sebelumnya, kita harus mengidentifikasi aktivitas. 1. Aktivitas perancangan sistem. 2. Pemrograman. 3. Mechanical assembly. 4. Electrical assembly. 5. Penggunaan listrik. Mengklasifikasikan aktivitas. Adapun aktivitasnya yaitu biaya biasa pembuatan rangka troli dengan level activity produk sustaining. Mengapa? Karena aktivitas yang dikerjakan ini mendukung produk yang akan diproduksi. Lalu ada biaya bahan bakar dan biaya listrik. Level aktivitinya yaitu unit level. Mengapa? Karena aktivitas ini dikerjakan setiap kali satu produk itu diproduksi. Lalu ada biaya pemeliharaan komputer. Level activity-nya yaitu batch
membebankan biaya ke setiap aktivitas. 1. Aktivitas perancangan sistem. Biaya yang ditimbulkan pada aktivitas ini adalah jumlah kilowatt-hour yang digunakan pada komputer untuk merancang sistem. Komputer yang digunakan 600 watt per jam. Adapun durasi aktivitas perancangan sistem yaitu selama 2 minggu. Lalu, timbullah total biaya per minggu yaitu Rp31.080 dan total biaya dalam 2 minggu sebesar Rp62.160.000. 2. Aktivitas pemrograman. Biaya dalam jumlah kilowatt-hour yang digunakan komputer untuk melakukan aktivitas pemrograman. Komputer yang digunakan 600 watt per jam. Pembebanan aktivitas pemrograman selama 11 minggu. Jadi, total biaya per minggunya dapat Rp31.080. Lalu, total biaya dalam pemakaian 11 minggu yaitu Rp341.880. 3. Aktivitas mechanical assembly. Biaya dalam jumlah kilowatt-hour yang digunakan mesin 3D printer untuk mencetak desain 3D produk. Mesin 3D printer yang digunakan 600 watt per jam, sehingga untuk perhitungannya kami menyamakan dengan aktivitas sebelumnya, yaitu membebankan biaya komputer sebesar Rp15.540. Jadi total biaya perharinya dapat Rp3.108 dan total biaya per minggunya dapat Rp15.540. 4. Aktivitas electrical assembly. Biaya dalam jumlah kilowatt-hour yang digunakan mesin solder untuk menyambung komponen electrical product. Mesin solder yang digunakan sebesar 60 watt per jam. Sehingga untuk perhitungannya kami menyamakan dengan aktivitas sebelumnya, yaitu membebankan biaya komputer sebesar Rp1.554. Sehingga total biaya 4 minggu karena pelaksanaan electrical assembly dilakukan selama 4 minggu dengan total biaya yaitu Rp6.216.000. Biaya dalam jumlah tagihan listrik yang disebabkan oleh penggunaan komputer dan mesin pada setiap aktivitas, sehingga jika dikalkulasikan menjadi biaya listrik mingguan per aktivitas sebesar Rp15.540. Total aktivitas yang menggunakan listrik ada 6 dan totalnya sebesar Rp93.240 dengan total biaya listrik per minggu. 7. Akses internet. Biaya dalam jumlah tagihan internet yang digunakan oleh karyawan pada semua aktivitas di atas, yaitu estimasi per minggunya adalah sebesar Rp25.000, sehingga biaya akses internet selama 4 bulan adalah Rp400.000. Sehingga didapatkanlah total biaya overhead untuk membuat troli kasir portable yakni Rp919.036. Berikut ini adalah summary cost driver menggunakan machine hours yakni dengan jumlah jam kerja 35 jam per minggu dan adapun total tarif per minggunya yakni Rp27.026. Berikut ini adalah summary dari perhitungan harga pokok produksi troli kasir portable, yakni direct material Rp17.110.000, direct labor Rp5.880.000, biaya overhead Rp919.036, sehingga didapatkanlah HPP per unitnya yaitu sebesar Rp23.909.036. Sekarang kita memasuki area operating budget troli kasir portable autoscan berbasis IoT. Pertama, sales budget. Sesuai dengan estimasi dari rekan mahasiswa jurusan Teknik Elektro, banyaknya unit yang bisa diproduksi secara massal selama 1 bulan yakni 40 unit,
maka didapatkan 120 unit untuk per 3 bulan. Adapun untuk unit selling price adalah 50% lebih tinggi dari cost production, yakni Rp23.909.036 menjadi Rp35.863.554. Yang kedua, production budget. Sesuai dengan ketentuan bahwa desired ending inventory adalah 10% dari unit sales setiap quarter, maka 10% dari 120 unit adalah 12 unit, dan didapatkanlah unit to be produced per quarter adalah 120 unit. Summary direct material purchase budget. Direct material yang terdapat di trolley portable autoscan berbasis IoT adalah 18 direct material. Sehingga sesuai ketentuan bahwa desired ending inventory adalah 10% dari unit to be produced tiap quarter, maka data di atas merupakan summary dari masing-masing direct material trolley kasir portable. Labor budget. Total direct labor yaitu sebesar Rp5.880.000 dengan gaji per jam sebesar 1.500 dengan total unit yang akan diproduksi yakni sebanyak 480 unit per year, di mana dalam seminggu diestimasikan bahwa dapat memproduksi sebanyak 10 unit dalam 5 hari. Maka, waktu yang dibutuhkan untuk membuat 1 unit adalah 3,5 jam. Maka dapatlah total direct labor cost per quarter adalah sebesar Rp630.000. Total per year yaitu sebesar Rp2.520.000. Head budget. Variable overhead rate didapatkan dengan cara total biaya overhead per minggu dibagi dengan 35 jam, yakni Rp272.494 dibagi dengan 35 jam dalam seminggu. Dapatlah sebesar Rp7.786. Kemudian untuk budgeted fixed overhead belum dapat diperhitungkan karena tim mahasiswa jurusan elektro belum mengalokasikan overhead secara keseluruhan sesuai rencana budgeted. Sehingga total overhead per quarter adalah sebesar Rp3.269.928. Sedangkan total overhead per year adalah sebesar Rp13.079.712. Ending finished good inventory budget terdiri dari direct material sebesar Rp17.110.000, direct labor sebesar Rp5.250, overhead sebesar Rp27.251. Dapatlah total unit cost sebesar Rp17.142.501. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan operating budget method, apabila target produksi setiap tahun sebanyak 480 unit, maka akan didapatkan total finished goods sebanyak Rp8.228.480.000. Adapun simpulan dari pengerjaan PBL UAS Akmen 1 dari tim Trolley Kasir Portable Autoscan berbasis IoT, yakni dengan adanya produk ini dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan 3 proses produksi utamanya, mechanical, electrical, dan programming, di mana dalam setiap proses tersebut terdapat 3 penggolongan biaya yang diperhitungkan guna menentukan HPP. Dari hasil perhitungan, kami menuliskan HPP per unit yakni sebesar Rp25.909.036 dengan unit selling price sebesar Rp35.863.554. Kemudian, adapun sarannya, yakni kami berharap dengan harga jual yang kami sarankan kepada tim
dapat bersaing di pasaran karena memiliki spesifikasi yang bagus dan mengikuti Society 5.0 yang serba menggunakan teknologi. Sekian dari area presentasi kami di Ruang Project Troli Kasir Portable Autoscan berbasis IoT Politeknik Negeri Batam. Terima kasih dan sampai jumpa di ruang project selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.